Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel MS Harahap. Hari ini kita sifatnya hanya bincang-bincang atau berbagi informasi ya. Jadi hari ini saya akan memberikan sesuatu yang sangat agak penting bagi orang yang akan sedang ujian skripsi, yaitu apa sih pertanyaan yang paling sering muncul saat ujian skripsi dan mungkin juga saat seminar proposal ya. Ini hampir sama ya. Ini saya dapat dari pengalaman saya sebagai mantan mahasiswa dan sekarang menjadi seorang dosen, bahwa pertanyaan yang paling sering muncul saat Anda akan sidang ataupun seminar proposal, yang pertama adalah mengapa penelitian Anda ini penting. Itu yang pertama, mengapa penelitian Anda ini penting. Jadi kita harus pastikan variabel-variabel penelitian kita yang kita buat itu adalah sesuatu yang penting ya. Itulah yang dikejar pertama. Cara untuk menjawab ini ya, Anda harus menyiapkan amunisi berupa ya teori-teori ya, ataupun misalnya peraturan pemerintah, atau misalnya dari jurnal-jurnal, dari buku atau segala macam, atau media massa mungkin, atau pernyataan orang-orang pakar mungkin tentang variabel Anda, tentang variabel Anda ini sangat diharapkan. Ketika variabel kita ini sangat diharapkan, maka berarti itu penting dilakukan seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya di sana. Anda harus menyiapkan banyak teori-teori atau misalnya referensi tentang variabel penelitian Anda ya. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Pertanyaan berikutnya pasti biasanya seperti ini. Terus mengapa judulnya harus ini? Gitu misalnya. Mengapa kamu judulnya harus penelitian ini? Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan seperti ini sering dianggap biasa saja dari seorang mahasiswa, padahal pertanyaan di awal ini adalah yang sangat menentukan tingkat nilai kamu untuk selanjutnya. Karena ketika penelitian kita penting, itu yang pertama tadi, maka yang kedua ini, kenapa memilih judul ini juga sangat penting untuk dijawab dengan sangat baik ya. Mengatasinya adalah di dalam judul harus merepresentasikan dari isi dari skripsimu nantinya ya. Jadi ketika kita membuat judulnya itu memang sudah mengcover apa yang menjadi masalah pertama tadi ya, apa yang menjadi inti dari penelitian kita ya. Misalnya ketika kita memilih judul ini misalnya ya untuk pendidikan, pengaruh interaksi sosial terhadap hasil belajar matematika misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus pastikan judul kita ini sudah memang itu yang akan kita laksanakan, dan interaksi sosial di sini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hasil belajar ya. Karena kita tidak mungkin membuat suatu judul ketika variabel dalam judul-judul tersebut tidak berkaitan. Dalam skripsi kita tidak ada keterkaitan. Kita harus membuat sesuatu yang mempunyai keterkaitan dengan menunjukkan melalui teori ya. Ini makanya daftar pustaka sumber referensi dalam penelitian itu sangat penting. Jadi ketika Anda mendapat pertanyaan mengapa memilih judul ini, Anda harus sudah menyiapkan bahwa ya ini sesuai dengan permasalahan yang ada, di mana ada masalah misalnya hasil belajar matematika tadi yang rendah misalnya ya. Kemudian Anda memberikan solusi, perlu diperhatikan interaksi sosial misalnya ya. Nah, ketika Anda memasukkan kajian interaksi sosial, Anda perlu memasukkan ini berdasarkan teori siapa, misalnya bahwa interaksi sosial ini nantinya akan sangat berpengaruh kepada banyak faktor, salah satunya hasil belajar ya. Jadi itu harus terkait seperti itu ya. Dalam menjawab harus seperti itu. Misalnya ada judul efektivitas pembelajaran realistik matematik terhadap kemampuan pemecahan masalah misalnya seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi, kenapa memilih judul ini, Anda harus menjawab bahwa tadi kan sudah jelas bahwa penelitian Anda buat ini adalah penelitian yang penting. Di poin pertama tadi Anda harus mengkaitkannya. Ketika itu saya mengkaitkan terhadap pembelajaran realistik matematik.
Karena pembelajaran statistik matematik menurut ahli ini, pakar ini, sumber ini misalnya ya, ada banyak misalnya, bahwa pembelajaran statistik matematik ini sangat berpengaruh terhadap misalnya hasil belajar boleh, mungkin kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan penelitian orang lain juga boleh. Jadi harus ada dulu sumber lain yang menyatakan bahwa solusi yang Anda berikan itu adalah solusi yang terjamin, ya. Itu poinnya. Yang kedua, ya. Dan berikutnya yang akan sering muncul adalah yang ketiga, ini poin ketiga adalah bagaimana kamu akan melakukan penelitian ini, atau misalnya apa metode yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu melakukannya. Nah, ini pasti muncul dalam sidang ujian skripsi atau misalnya seminar proposal. Ini pertanyaan pasti muncul, ya, tidak bisa tidak, ya. Ketika Anda mendapat pertanyaan seperti itu, Anda harus menyiapkan, ya, langkah-langkah yang Anda akan lakukan memang sesuai dengan bab 3 Anda tentunya, ya, yang ada di metode penelitian. Jangan sempat Anda menjawab sesuatu yang tidak berdasarkan ada di skripsi Anda atau misalnya di proposal Anda. Jangan sampai. Jadi apa yang Anda lakukan di metode penelitian Anda harus menghafalnya dengan baik, ya. Walaupun salah, ini dalam tanda kutip pada saat sempro, ya. Ketika menurut pembimbing penguji itu salah, itu tidak masalah, tapi itulah yang Anda sampaikan secara detail. Jangan sampai Anda menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan apa yang Anda buat. Poin penting saat menjawab kalau sidang proposal, ya. Namun ketika ujian sidang itu kan sudah berbeda. Itu biasanya sudah diberikan masukan oleh penguji, jadi tidak akan lagi sepertinya diungkit lagi karena itu kan sudah masukan dari penguji. Jadi ya Anda harus menghafal memang yang ada di bab 3 bagaimana Anda melakukannya. Tentu saja ketika Anda sidang akan Anda lebih gampang untuk menyampaikannya karena Anda sudah melakukannya sendiri, ya kan, mulai dari tahap awal, tahap perlakuannya, tahap pertengahannya sampai analisis datanya bagaimana dan seterusnya. Nah, sedikit cerita di poin ketiga ini, ya, bagaimana penelitian ini pasti akan nyambung ke kenapa harus memilih metode atau memilih metode atau desain penelitian yang seperti itu. Ini, ya, perlu Anda siapkan teori-teori atau buku mengenai penelitian kenapa memilih penelitian itu, ya. Misalnya, ya, ketika kamu melaksanakan penelitian efektivitas misalnya, Anda menggunakan desainnya itu pretest post-test, tidak menggunakan kelas kontrol eksperimen, itu kenapa? Perlu Anda jawab, ya. Itu perlu Anda jawab kenapa harus menggunakan ini, dengan alasan yang logis misalnya, ya. Saya kasih contoh, misalnya seseorang ditanya seperti itu, saya menggunakan pretest post-test karena kelasnya cuma satu, misalnya ini, ya, kelasnya cuma satu, itu boleh, karena itu sesuai dengan kondisi saat observasi. Tidak mungkin dibuat kelas kontrol eksperimen ketika kelasnya cuma satu, ya. Jadi harus menggunakan satu kelas itu misalnya ini, ya. Atau misalnya Anda melihat dari buku, karena dalam buku ini bercerita bahwa desain eksperimen itu lebih bagus timbang ini untuk variabel yang kamu buat. Harus dikaitkan dengan penelitian kita, keperluan penelitian kita, karena keperluan dari setiap variabel penelitian itu berbeda-beda, ya. Baik, berikutnya poin keempat yang mungkin akan ditanyakan penguji adalah bagaimana Anda mengumpulkan data. Nah, pertanyaan bagaimana mengumpulkan data ini masih terkait dengan bab 3. Jadi di sini Anda harus menyiapkan bahwa Anda sudah menguasai, kan tadi sudah memilih metode atau jenis penelitiannya. Ketika sudah dipilih, maka Anda harus mempersiapkan instrumen. Nah, instrumen-instrumen ini Anda harus ingat. Misalnya Anda menggunakan tes, Anda menggunakan lembar pengamatan. Nah, setiap instrumen ini punya teknik pengumpulan data yang berbeda, ya. Misalnya Anda menggunakan soal atau lembar tes, maka teknik yang Anda gunakan itu tentu saja dengan tes, ya. Kemudian kalau Anda menggunakan lembar wawancara, otomatis teknik yang Anda gunakan adalah wawancara. Kalau
misalnya Anda menggunakan lembar pengamatan, berarti teknik yang Anda lakukan adalah observasi, ya. Jadi hal-hal semacam ini harus Anda ingat, ya. Berapa instrumen Anda harus sesuai dengan teknik pengumpulan datanya, karena setiap instrumen punya teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Nah, begitulah Anda mengambil data di lapangan. Ketika sudah ada data di lapangan, Anda juga harus ingatlah tentunya bagaimana mengolah data ini, karena akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya itu, ya. Itu adalah pertanyaan setelah mengumpulkan data, Anda olahnya bagaimana? Tentu saja menjawabnya dengan teknik analisis data nantinya yang ada di bab 3 Anda masih. Nah, untuk seputar seminar proposal biasanya hanya sampai sana. Paling nanti akan ditanya kira-kira bagaimana nanti hasil yang Anda akan peroleh, ya. Apakah sesuai dengan hipotesis atau tidak, atau misalnya apakah Anda bisa menjawab ini dengan hanya bermodalkan bab 3 Anda misalnya, ya jawaban Anda harus tentu saja iya, ya. Jadi tips sedikit bahwa Anda harus yakin dan mempertanggungjawabkan apa yang Anda buat bagaimanapun itu, ya, karena seorang dosen akan menguji Anda, dan ketika Anda salah tapi Anda mau bertanggung jawab, itu lebih baik daripada Anda memperbaiki pada saat menjawab tapi itu tidak sesuai dengan yang ada di buku atau skripsi atau proposal Anda, ya. Jadi lebih baik Anda mengatakan sesuatu yang memang Anda buat seperti itu. Baik, mungkin itu saja dulu 4 poin yang paling sering muncul, itu dipastikan 80-100% ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang menyelimutinya itu masih ada di kisaran 50% hingga 100% atau berapa gitu. Karena ini adalah kita buat pertanyaan yang paling itu wajib muncul, itu yang keempat tadi, itu wajib muncul dalam ujian seminar proposal ataupun ujian seminar hasil atau skripsi, ya. Jadi mungkin itu saja dulu. Silahkan komen jika ingin menambahkan pertanyaan atau meminta video tutorial atau informasi tentang apa saja terkait pendidikan, ya. Insya Allah saya akan memberikan atau membantu memberikan informasi tersebut. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.